Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pasar dalam kegiatan ekonomi, di mana pasar dalam kegiatan ekonomi itu tidak selalu merujuk pada tempat fisik, tetapi lebih kepada sebuah kondisi di mana adanya penjual dan pembeli yang berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, interaksi ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak. Peran pasar ini memiliki peran yang sangat penting sebagai titik temu antar permintaan dan penawaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagi beberapa kelompok untuk penyampaian materi sekarang dan silakan untuk kelompok penyaji menyajikan presentasinya. Udah kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Della Lorenza dan rekan saya Vela Novia Andesta. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu tentang mengenal dunia pasar, jantung perputaran ekonomi. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama pengertian pasar. Pasar tidak selalu berarti tempat fisik seperti toko atau pasar tradisional. Dalam ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Ini bisa terjadi secara langsung seperti di pasar tradisional maupun secara digital seperti di toko online. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya pasar. Agar disebut sebagai pasar harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga adanya barang dan jasa, dan yang keempat adanya kesepakatan harga dan transaksi. Tanpa keempat unsur ini, interaksi ekonomi belum bisa dipenuhi sebagai pasar. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret atau nyata seperti pasar tradisional. Yang kedua, ada pasar abstrak, yaitu pasar tidak nyata seperti pasar saham. Berdasarkan waktunya, yaitu harian, mingguan, dan tahunan. Berdasarkan barangnya yaitu pasar barang konsumsi dan produksi, dan yang terakhir berdasarkan strukturnya yaitu persaingan sempurna dan tidak sempurna. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vela. Kepada Vela dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu struktur pasar. Struktur pasar ada 4. Yang pertama, persaingan sempurna. Kedua, monopoli. Ketiga, oligopoli. Keempat, monopolistik. Materi selanjutnya, fungsi pasar dalam ekonomi. Pertama, sebagai distribusi barang dan jasa. Kedua, penentu harga. Tiga, mendorong produksi. Empat, menyerap tenaga kerja. Lima, alat alokasi sumber daya. Selanjutnya, pelaku ekonomi dalam pasar. Pertama, rumah tangga konsumen. Kedua, rumah tangga produsen. Ketiga, pemerintah. Empat, masyarakat luar negeri. Contoh kasus atau ilustrasi. Pasar modern, yaitu contohnya Shopee dan Tokopedia. Pasar tradisional, contohnya Pasar Payakumbuh. Dan kesimpulannya,
Pasar adalah penghubung utama antara produksi dan konsumen. Penting memahami struktur dan jenis pasar. Peran pasar sangat besar dalam kelancaran kegiatan ekonomi. Baik, sekian materi dari saya. Baiklah teman-teman, itulah materi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sebelumnya, kami membatasi maksimal 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Uji, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Fujiwara Basrai dengan NIM 2453057. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara pasar abstrak dan pasar konkret? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fuji yang udah bertanya ke kelompok kami. Selanjutnya, Azahra Regina. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Zahra Regina dengan NIM 2405381. Ingin bertanya terkait untuk pasar sendiri, yaitu siapa saja pelaku dalam ekonomi di pasar. Terima kasih. Terima kasih kepada Zara yang udah bertanya ke kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, Selagi kelompok penyaji mencari jawabannya, teman-teman lain boleh menambahkan materi terkait tentang pasar ekonomi ini. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra tadi, yaitu siapa saja pelaku ekonomi dalam pasar. Dalam pasar terdapat 4 pelaku ekonomi utama. Yang pertama itu ada rumah tangga konsumen, yaitu individu atau kelompok yang membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua itu ada rumah tangga produsen, yaitu pihak yang memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Yang ketiga, itu ada pemerintah yang berperan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pasar agar berjalan adil, sehat, dan sesuai dengan aturan. Yang keempat, ada masyarakat luar negeri, yaitu pelaku yang melakukan kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Keempat pelaku ini sangat berkaitan dan bekerja sama agar roda perekonomian tetap berputar. Itu jawaban dari saya. Apakah Azahra paham? Baik, terima kasih terhadap kelompok penyaji atas jawabannya. Saya paham.
Oke, baik. Pertanyaan dari Fuji tadi akan dijawab oleh Vela. Kepada Vela dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fuji. Itu apa bedanya antara pasar konkret dan pasar abstrak? Perbedaan utama antara pasar konkret dan pasar abstrak terletak pada wujud fisiknya. Yaitu pasar konkret adalah pasar yang secara fisik nyata bisa dikunjungi langsung. Contohnya adalah pasar tradisional atau pusat pembelanjaan. Sementara itu, pasar abstrak tidak memiliki bentuk fisik yang jelas. Interaksi antara penjual dan pembeli terjadi melalui media tertentu, seperti telepon, aplikasi digital, atau bahkan sistem bursa. Contohnya adalah pasar saham dan pasar virtual, di mana transaksi terjadi secara virtual tanpa adanya pertemuan fisik. Baik, sekian dari jawaban saya. Apakah Fuji paham? Terima kasih kepada Vela dan saya cukup paham atas jawabannya. Oke, baik teman-teman. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja, apa itu pasar dalam kegiatan ekonomi? Nah, pasar itu apa? Pasar itu adalah tempat atau kondisi di mana adanya penjual dan pembeli itu berinteraksi untuk melakukan sebuah transaksi jual beli barang dan jasa. Contohnya seperti seorang petani membawa hasil panen sayurannya itu ke pasar. Nah, pasar itu pasar tradisional, lalu dijual kepada konsumen atau pembeli. Lalu contoh lainnya seperti seorang konsumen memesan baju melalui toko online. Seperti yang disampaikan tadi ada toko Shopee, ada Lazada dan toko-toko online lainnya di sebuah platform atau media sosial. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis pasar. Apa saja sih jenis-jenis pasar? Nah, pasar itu dapat diklasifikasikan atau dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah pasar konkret. Apa itu pasar konkret? Yaitu pasar pasar konkret yaitu pasar nyata seperti pasar tradisional dan pasar abstrak, pasar yang tidak tampak fisik seperti pasar saham. Nah, pasar konkret ini sering kita temui di lingkungan di tempat kita tinggal, bukan seperti kayak pasar yang ada di sekitar lingkungan kampung kita. Lalu ada pasar abstrak. Nah, pasar pasar abstrak ini pasar yang tidak tampak fisiknya seperti pasar saham. Lalu yang kedua, berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Nah, berdasarkan ini adalah pasar barang yang dikonsumsi, pasar adanya faktor produksi dan pasar jasa. Lalu yang ketiga ada berdasarkan waktu. Pasar ini ada memiliki beberapa waktu seperti pasar harian, pasar mingguan, dan tahunan. Nah, contoh berdasarkan waktu ini seperti pasar-pasar harian itu seperti pasar pasar harian itu pasar yang dibukanya setiap hari, menjual kebutuhan pokok seperti sayur, beras, telur, seperti kebutuhan sembako. Sedangkan pasar mingguan ini pasar yang dibuka pada hari tertentu dalam satu minggu, seperti pasar malam, pasar pasar hari Minggu. Seperti di dekat rumah saya itu ada pasar Minggu gitu. Jadi bukanya tuh satu kali satu minggu. Lalu ada pasar lokal, pasar yang melayani kebutuhan masyarakat di suatu desa atau kecamatan. Jadi pasar lokal ini hanya mencakup luasan lingkungan yang lebih kecil. Lalu adanya pasar nasional. Nah, pasar nasional ini melayani kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi seluruh daerah Indonesia ini adalah pasar pasar nasional. Nah, cakupannya itu berfokus pada daerah-daerah di seluruh negara Indonesia ini seperti pasar tekstil di Tanah Abang. Lalu ada pasar internasional. Nah, pasar internasional ini melibatkan antar negara seperti pasar komoditas, misalnya pasar minyak dunia atau barang-barang ekspor impor. Lalu yang ketiga
peran pasar dalam ekonomi. Apa sih peran pasar dalam ekonomi? Tentunya pasar ini memiliki peran. Peran itu sangat penting, yaitu menyalurkan barang, menentukan harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi tempat bertemunya penawaran dan permintaan, meningkatkan efisiensi produk, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu beberapa peranan penting pasar dalam perekonomian di satu negara, ataupun dari satu negara ke negara lainnya. Lalu yang selanjutnya materi tentang pelaku dalam pasar. Pelaku ekonomi dalam pasar itu apa saja? Yang pertama ada rumah tangga konsumsi. Pelaku yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, di mana rumah tangga konsumsi ini bisa kita sebut juga dengan konsumen yang membeli barang untuk kebutuhan hidup atau yang menggunakan jasa untuk keperluannya. Lalu kedua ada perusahaan atau produsen yang menghasilkan barang dan jasa itu sendiri. Nah, yang menjual untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada pemerintah. Nah, apa peran pemerintah dalam pelaku ekonomi pasar ini adalah untuk mengatur jalannya pasar sesuai dengan kebijakan suatu pemerintah. Lalu yang ketiga adalah masyarakat luar negeri. Bukan hanya di dalam negeri saja, pasar ini juga pelakunya dari luar negeri juga, karena kita akan melaksanakan ekspor impor. Nah, Ananda sekalian pasti sudah pernah dengar nama istilah ekspor impor dari barang dari luar atau dari barang dari kita keluar tuh. Yang kelima, yang selanjutnya adalah pasar tradisional dan pasar modern. Nah, di sini saya ingin bertanya ke Ananda semua, apa itu pasar tradisional dan apa itu pasar modern? Tuh, silakan yang tahu boleh ditunjuk tangan. Apakah tidak ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Dela. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Biasanya berlangsung di ruang terbuka atau bangunan sederhana dengan sistem tawar-menawar. Kalau pasar modern itu merupakan tempat jual beli yang lebih terorganisir seperti supermarket atau mall dengan harga yang sudah ditetapkan dan pelayanan yang lebih sistematis. Nah, terima kasih Dela. Itu perbedaan dari pasar tradisional tadi dengan pasar modern. Di mana pasar tradisional dan pasar modern ini memiliki karakteristik dan tantangan yang juga berbeda. Nah, pasar tradisional ini menyediakan tempat bagi pedagang-pedagang UMKM atau pedagang kecil untuk menjual produk lokal yang harganya itu relatif murah, tetapi seringkali kurang nyaman dan bersih. Nah, Anda semua pasti sudah pernah ke pasar tradisional, bukan? Nah, pasti kalian sudah melihat bagaimana kondisi dari keadaan pasar tersebut. Lalu di pasar modern nih. Nah, pada pasar modern ini menawarkan kenyamanan berbelanja tuh dengan produk yang lebih beragam dan harga itu yang tetap, tetapi dapat mengancam keberadaan pedagang kecil di pasar tradisional. Nah, tadi ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan terkait materi ini. Saya akan sedikit menambahkan jawabannya, yaitu pada soal yang pertama itu ada apa perbedaan antara pasar konkret dengan pasar abstrak. Seperti yang saya jelaskan tadi, pasar konkret itu adalah pasar yang memiliki tempat nyata. Jadi kita tuh bisa langsung ke sana, nyata kita lihat gitu. Jadi kita langsung ke sana, kita tahu siapa orang yang menjualnya, apa barangnya itu kita nampak secara langsung. Nah, contohnya adalah pasar tradisional tadi dan pasar swalayan yang sering kita kunjungi. Lalu
pasar abstrak. Nah, apa nih pasar abstrak? Pasar abstrak itu adalah pasar yang tidak memiliki tempat fisik. Nah, contohnya itu adalah pasar saham dan valuta asing, pasar yang hanya di balik layar saja. Lalu yang kedua ada pertanyaan, siapa saja pelaku ekonomi dalam sebuah pasar? Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ada empat. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau yang biasa disebut dengan konsumen. Mereka yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua ada produsen. Nah, produsen ini yang menjual atau yang menawarkan jasanya untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada pemerintah. Nah, pemerintah ini berperan dalam mengatur jalannya pasar sesuai dengan kebijakan yang ada, seperti mengatur pajak, PPN, atau mengatur harga barang itu berapa agar produsen ini tidak semena-mena menaruh harga. Lalu yang keempat ada masyarakat luar negeri. Mereka itu terlibat dalam perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor barang dari luar dan dari dalam. Tuh. Lalu yang terakhir ada apa saja sih syarat terjadinya pasar? Nah, ini pertanyaannya bagus karena pasar itu pada dasarnya adalah tempat bertemunya. Jadi ada pertemuan dari penjual dan pembeli itu nama tempatnya adalah pasar. Jadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli itu adalah pasar. Nah, tanpa kedua belah pihak ini tidak akan ada aktivitas perdagangan yang bisa disebut sebagai pasar. Lalu yang kedua adanya barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, harus ada produk yang ditawarkan oleh penjual dan lalu dibutuhkan oleh seorang konsumen atau pembeli tersebut. Yang ketiga adanya interaksi. Nah, adanya interaksi adalah penjual dan pembeli itu harus berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk mencapai kesepakatan harga dan transaksi yang bisa disebut juga dengan tawar menawar atau negosiasi. Nah, yang keempat adanya mekanisme penentuan harga. Nah, pada syarat ini pasar itu harus memiliki cara untuk menentukan barang atau jasa yang diperdagangkannya itu. Nah, harga ini biasanya itu terbentuk melalui interaksi antar permintaan dan penawaran. Berapa yang diminta seorang penjual, seorang pembeli tentunya pasti dia menawar harga. Kalau menawar itu biasanya kan dikurang harganya. Jadi nanti hasil negosiasinya itu berapa harga yang dikeluarkan itulah kesepakatan antar penjual dan pembeli. Nah, biasanya terjadinya tawar-menawar ini pada pasar tradisional. Tuh. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kita. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas terkait materi ini, silakan bertanya. Apakah Anda semua sudah paham akan materi hari ini? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya terkait untuk pertemuan selanjutnya itu saya akan memberikan beberapa tugas. Itu ada 5 pertanyaan. Kalian bisa menjawabnya dengan mekanisme pengerjaan tugasnya itu bisa menjawabnya dengan ketik atau dengan tulis tangan. Lalu deadline-nya itu hari Minggu. Hari Minggu jam 6 sore. Tidak boleh plagiasi dari teman ataupun dari AI. Harus dengan kata-kata sendiri. Apakah sudah jelas terkait tugasnya? Tugasnya nanti saya akan share di grup WA saja. Apakah ada pertanyaan terkait pengerjaan tugas? Tidak, Bu. Ya, Bu. Baiklah, mungkin di sini saja pertemuan kita hari ini.
Semoga kalian semua paham terkait materi yang disampaikan hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.